Halo kakak kelas 6. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi bersama dengan Bu Vina di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, siswa dapat mempelajari pola-pola lantai tari daerah. Nah, kakak kelas 6 di pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, di pembelajaran selanjutnya ini, kita akan mencari informasi pertempuran yang terjadi di Ambarawa dan di Surabaya. Nah, kedua pertempuran tersebut juga menjadi upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak teks berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI, Angkatan Darat, dan Hari Juang Kartika. Nah, dari teks tersebut kita dapat belajar bahwa melakukan kegiatan dengan bekerja sama memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Nah, begitupun saat kalian belajar di sekolah ya. Biasanya kita ada bekerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok kita bekerja sama dengan teman-teman, maka pekerjaan menjadi lebih ringan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar pola lantai tari daerah. Halo anak-anak, salam budaya. Bertemu lagi dengan Ibu Intan. Kali ini kita akan belajar SBDP dengan materi pola lantai pada tarian daerah. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pola lantai dalam gerak tari. Ibu ingatkan kembali, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, sebenarnya apa fungsi pola lantai dalam tari daerah? Fungsinya yaitu menjadikan tarian lebih indah dan bervariasi gerakannya. Sebagai contoh tari daerah adalah tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Gerakan tari piring menceritakan tentang tahapan kegiatan dalam budidaya tanaman padi yang melambangkan suasana gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. Pola lantai dalam tari piring ada pola lantai horizontal. Pola lantai berbentuk garis lintang.
Para penari berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari. Ada pola lantai lingkaran, di mana para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Dan yang terakhir, ada pola lantai vertikal. Pola lantai berbentuk garis bujur, dan penari membujur sesuai dengan gerakan tari. Kemudian ada tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari ini termasuk dalam gerak tari klasik. Tarian ini menggambarkan kegiatan burung merak. Pola lantai dalam tari merak. Gerakan 1, pola lantai horizontal. Penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke arah samping. Gerakan 2, pola lantai garis lurus atau diagonal saling berhadapan. Gerakan ketiga, pola lantai garis lurus atau diagonal saling berlawanan arah. Gerakan keempat, pola lantai garis melingkar, penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Sekian materi dari Ibu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pola lantai pada tarian daerah. Perlu kalian ketahui, masih banyak tarian daerah dari Indonesia yang belum kita bahas di sini. Akan tetapi, untuk hari ini, kalian hanya perlu mempelajari tentang tari piring dan tari merak. Selamat belajar, salam budaya. Nah, demikianlah kakak kelas 6 pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Hari ini kita telah belajar upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita juga belajar apa manfaat kerjasama. Kemudian kita juga belajar pola lantai tari daerah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, terus rajin mengirimkan tugas-tugas. Terima kasih, Tuhan memberkati.